Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari yang cerah dan insya Allah diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masih bisa berkumpul kembali walaupun masih di area Zoom yang saat ini kita tidak memungkinkan untuk bisa bertemu secara offline dikarenakan kondisi COVID negeri ini yang masih luar biasa merebak di mana-mana. Oleh karena itu, mungkin ada baiknya juga di awal ini kita juga mendoakan supaya COVID ini segera cepat berlalu dari negeri kita tercinta. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita aturkan juga kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga dan sahabatnya dan para pengikutnya yang istiqomah hingga yaumil kiamah. Baik, mari kita buka acara yang penuh berkah ini dengan bersama-sama membaca basmalah dan dilanjutkan dengan surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, kita sudah buka acara kita. Semoga acara kita pada malam hari ini diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Namun sebelum kita mulai kajian kita yang nanti akan diisi oleh Kiai Haji Ustadz Rigza Maulan, ada baiknya kami bacakan dulu biodata beliau agar kita sama-sama kenal ya. Tak kenal maka tak aruf ya. Tak kenal maka tak sayang. Maka kita kenalan dulu dengan Ustadz kita ya, walaupun beliau sudah sangat terkenal di dunia maya ya. Baik, beliau bernama Ustadz Rigza Maulan LC.MAG, lahir di Tegal. Beliau orang Tegal berarti ya. Kita lihat, tapi ngomongnya Ustadz nggak medok ya. Mungkin udah kelamaan tinggal di Jakarta ya. 11 Desember 1973. Masih muda Ustadz ya. Kemudian beliau menikah, dikaruniai 2 orang putri. Tinggal beliau di, saya nggak bacain lengkap ya, takut nanti Ustadz dikerumunin ya nanti. Di Kelurahan Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan ya. Emailnya nanti bisa tanya ke saya, HP-nya juga ya. Pendidikan beliau adalah S1 Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir, tahun 1996. Kemudian program Pasca Sarjana Universitas Al-Azhar, Mesir, tahun 1997. Dan S2 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, tahun 2000. Insya Allah seperti itu latar belakang pendidikan beliau dari Mesir S1-nya dan S2-nya juga beliau di Mesir dan dilanjutkan S2 di UIN Jakarta di tahun 2000. Kemudian pengalaman beliau sudah cukup banyak, semua kami akan bacakan beberapa saja, yaitu yang pertama anggota BPH Dewan Syariah Nasional MUI, kemudian Dewan Pengawas Syariah pada beberapa tempat ya. Pertama Rumah Sakit Sari Asih Syariah Ciledug, Jakarta, Asuransi Amanah Gita Syariah, Asuransi Wahana Tata Takaful, Investama Ventura Syariah, dan Rumah Zakat. Itu beliau menjabat sebagai Dewan Pengawas Syariah. Kemudian juga sebagai asesor Rumah Sakit Syariah ya, DSN MUI, dosen tetap Universitas Muhammadiyah Jakarta, dan dosen tidak tetap Politeknik Statistika STIS 2014 sampai sekarang. Itu kurang lebih biodata Ustadz kita, Kiai Haji Rigza Maulan LC.MAG. Baik, tanpa berpanjang kata, mari kita
simak penjelasan beliau tentang topik kita pada kesempatan malam hari ini, yaitu bilakah seseorang mengharap kematian? Bolehkah mengharap kematian? Kapan kita boleh mengharapkan kematian? Simak pembahasannya dalam acara malam hari ini, dalam acara kajian kitab At-Tazkirah bersama Kiai Haji Rikza Maulan LC MAG. Kepada Ustadz Kiai Haji Rikza Maulan LC MAG, kami persilakan. Falyatafadhal mashkur. Fadhal Ustadz. Ya, baik, terima kasih Ustadz Khalid. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd, yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh, al-basyirun nadhir was-sirajul munir, wa ala alihi wa sahbihi wa man saru ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Yang saya sayangi dan saya banggakan Bapak Ibu sekalian, sahabat Muslim Room, kaum muslimin dan muslimat, wabil khusus alhamdulillah hadir bersama kita para guru-guru kita, para asatidah wal ustadzat yang berkenan turut membersamai kita di kesempatan malam hari yang barokah ini. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji hanya bagi Allah atas segala curahan rahmat dan hidayah yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita di tengah pandemi yang sungguh masih sangat luar biasa, di tengah musibah dan bencana yang selalu menerpa kita. Alhamdulillah kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengistirahatkan hati kita. Ya, karena hati kita ini perlu tempat istirahat, dan salah satu tempat istirahatnya hati adalah dengan bersama-sama mengaji. Insya Allah dalam kesempatan ini kita akan mengaji bersama. Kita mengaji dengan menggunakan panduan kitab At-Tazkirah bi Ahwalil Mauta wa Umuril Akhirah yang ditulis oleh Al-Imam Al-Qurtubi. Mudah-mudahan kajian kita dalam kesempatan hari ini bisa menjadi tombok hati kita, bisa menjadi obat bagi hati kita, khususnya di tengah pandemi yang sangat luar biasa. Kadang kita cemas, kadang kita takut, kadang kita gundah, yang ditambah dengan mungkin PPKM darurat yang masih diberlakukan, sehingga mungkin sebagian kita juga was-was khawatir akan kekurangan rizki, khawatir akan kekurangan sumber daya, dan lain sebagainya. Maka sebagai hamba Allah, yuk kita bersama-sama, kita mengistirahatkan hati kita. Ya, karena hati itu ketika dia hanya digunakan untuk memikirkan dunia, maka hati itu akan letih dan lelah. Ya, dan oleh karenanya hati perlu kita istirahatkan, insya Allah, dengan berzikir kepada Allah, membaca Al-Quran, sholat malam, termasuk kajian seperti yang kita kupas dalam kesempatan malam hari ini. Ini mudah-mudahan bisa mengistirahatkan hati kita, merelaksasi hati kita. Jadi bukan hanya tubuh dan fisik kita yang perlu diistirahatkan dan perlu direlaksasi, tetapi juga hati kita perlu diistirahatkan dan direlaksasi supaya insya Allah nanti setelah kajian kita bisa fit lagi. Kita banyak zikir kepada Allah, kita banyak mengingat Allah, dan ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Orang yang banyak berzikir mengingat Allah itu hatinya akan tenang. Kalau orang hatinya tenang itu insya Allah ya, imunitasnya juga akan baik. Ya. Tapi kalau orang yang gelisah, gundah, stres, maka hatinya atau imunitasnya juga akan menurun. Jadi ini insya Allah pengaruhnya baik untuk kita sekalian. Selain menjaga fisik kita dengan vitamin, kemudian olahraga, minum suplemen, dan lain sebagainya, ya kita juga perlu menjaga imanitas kita. Jadi bukan hanya imunitas yang kita patut jaga, tapi juga imanitas kita. Yang mudah-mudahan dengan itu semua ya kita bisa menunaikan amanah sebagai hamba Allah yang menjalani kehidupan ini dengan baik. Ya, di tengah pandemi kita perbanyak ibadah,
kita perbanyak baca Quran, ya, kita perbanyak mengingat Allah Subhanahu wa taala, yang mudah-mudahan kalaulah misalnya Allah memanggil kita pada saatnya nanti, mudah-mudahan kita semua termasuk yang dipanggil dalam kondisi husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam mari pula kita haturkan kepada uswah dan qudwah kita, junjungan dan tauladan kita, baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah memberikan kepada kita contoh dan tauladan yang baik serta mulia kepada kita, tentu dengan harap mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan umatnya yang kelak mendapatkan syafaat dari beliau. Mudah-mudahan juga kita termasuk ke dalam golongan umatnya yang bisa menapaktilasi, mengikuti sunnah-sunnah beliau dalam seluruh aspek kehidupan sampai akhir hayat kita semua kelak. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan muslimat, sahabat muslim room yang disayangi dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan sebelumnya kita sudah mengupas dalam kitab At-Tadhkirah itu tentang babu ya an-nahyi an tamannil maut. Kita telah mengupas tentang bab larangan seseorang itu berharap-harap mengangan-angankan kematian, wa du'a'u bihi, atau dia berdoa meminta kepada Allah supaya diberikan kematian, lidurrin nazala fil mali wal jasad, karena dia tertimpa kesedihan, ya misalnya karena fisiknya sakit, ya kondisi pandemi, atau juga karena rizkinya, hartanya berkurang, kehidupannya susah dan lain sebagainya. Dan kita sudah mengupas beberapa hadis ini, reminder saja, mengingatkan saja untuk kajian yang sebelumnya supaya nyambung dengan kajian yang kita kupas hari ini. Bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya kemarin kita kupas itu bersabda kepada kita, la yatamannayanna ahadakumul maut. Jangan sekali-kali salah seorang di antara kalian itu mengangan-angankan kematian. Ya, wala yad'u bihi. Jangan juga dia berdoa kepada Allah. Misalnya berdoa, ya Allah, pandemi begini, hidup susah, ya. Cari nafkah susah, di mana kemana-mana dilarang, keluar rumah nggak bisa, di rumah juga nggak ada makanan misalnya. Atas kemudian kalau begini caranya, ya Allah matikan saja kami semua misalnya ya. Nah doa seperti ini termasuk doa yang dilarang. Ya. Nah kenapa Nabi kemudian bersabda, innahu idza mata ahadukum, karena seseorang itu apabila dia sudah meninggal dunia, inqata'a amaluhu, terputus seluruh amalnya. Kalau kita sudah meninggal dunia lagi, kita tidak bisa lagi mencari bekal untuk kehidupan akhirat. Kita sudah tidak bisa lagi zikir kepada Allah. Kita tidak bisa lagi bersolawat kepada Nabi. Kita tidak bisa lagi melaksanakan sholat malam. Kita tidak bisa lagi berinfak sedekah. Demikian juga dengan amal-amal ibadah yang lainnya. Kenapa? Karena kita sudah terputus. Ya, dan kemudian Nabi juga melanjutkan, innahu la yazidul mu'min umuruhu illa khairan. Dan ketahuilah kata Nabi, seorang muslim itu tidak bertambah usianya kecuali akan bertambah pula kebaikannya. Jadi kalau sampai dengan hari ini kita diberikan Allah nikmat kehidupan, maka insya Allah ada banyak kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Contohnya misalnya kita duduk di majelis ini, ya, kita ngaji bareng-barengnya, meskipun mungkin saya aja yang megang kitabnya, jadi sahabat Muslim Room, kaum muslimin dan muslimat tidak usah memegang kitab, tidak mengapa, saya saja yang memegang kitab, ya, tapi kita intisarinya disampaikan di sini. Ini kita mengaji namanya, ya, dan dengan kita duduk mengaji seperti ini, insya Allah setiap detik, setiap menit yang kita lalui untuk mengikuti pengajian ini, mudah-mudahan diridhoi oleh Allah menjadi amal soleh yang memberatkan timbangan amal kebaikan kita kelak di yaumil akhir. Karena kelak semua amal ibadah kita akan ditimbang oleh Allah gitu. Ya, dan ketika kita diberi kehidupan seperti ini, kita gunakan sebaik-baiknya untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang positif seperti saat sekarang ini, maka insya Allah ya ini akan menambah kebaikan-kebaikan bagi kita. Demikian juga ketika kita misalnya diberi kehidupan, lantas kita nanti malam tidur dan istirahat. Istirahatnya seorang mukmin itu juga merupakan ibadah.
Ya, maka ketika kita istirahat atau tidur, ya sebaiknya, meskipun tidak harusnya, sebaiknya kita bersuci terlebih dahulu. Ya, berwudu dalam kondisi berwudu. Syukur-syukur, ya, misalnya melaksanakan sholat sunat 2 rakaat, syukur wudu. Ya. Atau kalaupun tidak mengapa tidak sholat sunat 2 rakaat, tapi niatkan nanti bangun sebelum subuh. Ya, misalnya bangun jam 4, ya, atau jam 4 kurang, lantas kita berwudu, laksanakan sholat malam. Ya, masih cukup waktunya karena subuh sekarang ini sudah agak siang, ya, pukul 5 kurang seperempat. Jadi pukul 4 kita bangun, masih banyak kesempatan. Nah, usia kita yang Allah berikan kepada kita itu insya Allah akan menambah kebaikan-kebaikan bagi kita. Ya, maka tadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita untuk berangan-angan meminta kematian. Nah, masalahnya adalah kadang-kadang, Ustaz, kondisi kita sekarang kan seperti ini. Nah, ini bagaimana, ya? Dan bahkan juga kalau kita kupas dalam beberapa ayat-ayat Al-Quran, kita akan menemukan juga ayat ataupun hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berkenaan dengan ada Nabi yang berdoa kepada Allah supaya diwafatkan oleh Allah. Misalnya, ya, Allah berfirman dalam surat Yusuf ayat yang ke-10. Allah menceritakan tentang Nabiullah Yusuf alaihissalam. Sebagaimana kita ketahui, Nabi Yusuf merupakan salah seorang nabi yang mulia yang diberikan oleh Allah, masya Allah, ya, ketampanan wajah yang sangat luar biasa. Bahkan juga Nabi Yusuf diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kekuasaan. Ya, beliau menjadi bendaharawan negara, dan dengan kekuasaannya itu beliau mengislamkan hampir, ya, seluruh masyarakat yang ada di Mesir pada waktu itu. Nah, Nabi Yusuf alaihi salam itu pernah berdoa kepada Allah sebagaimana dalam surat Yusuf ayat 10, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kata Nabi Yusuf, tawaffani muslima wa alhiqni bissalihin. Nabi Yusuf berdoa kepada Allah, ya Allah, wafatkanlah aku dalam kondisi muslim, wa alhiqni bissalihin, dan kumpulkanlah aku, satukanlah aku, padukanlah aku, ya, bersama dengan orang-orang yang soleh. Nah, ini Nabi Yusuf. Nabi Yusuf pernah berdoa meminta kepada Allah supaya diwafatkan. Ya, dalilnya adalah surat Yusuf ayat 10 ini. Tawaffani muslimah. Ya Allah, wafatkan aku dalam kondisi muslim. Wa alhiqni bissalihin. Kumpulkan aku setelah wafat nanti bareng bersama dengan orang-orang yang soleh. Demikian juga dengan Siti Maryam. Sebagaimana kita mengetahui, ya, Siti Maryam seorang wanita yang sangat menjaga diri, menjaga kesucian dirinya, ya, tidak pernah disentuh oleh laki-laki, ya, atau lawan jenis yang beliau. Ya, beliau masih gadis, ya, dan kemudian ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mengandung, padahal beliau masih gadis dan tidak pernah disentuh oleh seorang laki-laki pun. Maka pada saat itu, ya, ketika beliau mengandung seperti itu, maka beliau berdoa kepada Allah, ya laitani mitu qabla hadza wa kuntu nasyam mansiya. Apa kata Siti Maryam? Duhai, sekiranya aku mati sebelum melahirkan bayi ini, ya, dan aku menjadi orang yang dilupakan dan terlupakan. Jadi ini adalah di antara doa, ya, pertama dari Nabi Yusuf alaihi salam yang berdoa meminta kepada Allah supaya diwafatkan dalam kondisi muslim dan dikumpulkan bersama dengan orang-orang yang soleh. Dan yang kedua adalah doanya Siti Maryam. Ya, nah ini dua surat ini, ya, surat Yusuf dan surat Maryam, ini merupakan dua surat yang favorit bagi masyarakat kita, ya, khususnya kaum ibu kalau sedang hamil diduga, ya, bayinya misalnya perkiraannya adalah laki-laki, maka dibacakan surat Yusuf, ya. Apa faedahnya, keinginannya apa? Supaya kalau punya anak nanti gantengnya kayak Nabi Yusuf. Amin, ya, mudah-mudahan kalau ada yang sedang mengandung, ya, sedang diberikan oleh Allah rizki berupa mungkin ada janin dalam perutnya di ibu-ibu sekalian, ya, mudah-mudahan, ya, punya kesolehan seperti baginda Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga punya kebaikan rupa dan kebaikan wajah, ya. Minimal, ya, ada mirip-miripnya lah ke Nabi Yusuf, gitu, ya. Ya, kalau anaknya wanita, misalnya diduga wanita, kehamilannya dibacakan surat
Maryam, ya. Supaya apa? Ya, punya kesolehan menjadi seorang wanita yang menjaga diri sebagaimana Siti Maryam. Nah, Nabi Yusuf dan Siti Maryam ini berdoa kepada Allah minta diwafatkan. Bahkan Siti Maryam doanya adalah ya laitani mittu qabla hadha. Duhai sekiranya aku mati sebelum melahirkan anak ini, ya, bayi yang ada dalam kandungannya, karena yang luar biasa, ya, beliau masih gadis dan kemudian hamil dan tidak pernah disentuh sedikit pun, ya, oleh seorang laki-laki. Ya, dan kemudian beliau juga bahkan berdoa, ya, lanjutannya adalah apa tadi doanya, ya laitani mittu qabla hadza wa kuntu nasyan mansiyah. Ya, duhai sekiranya aku mati, aku meninggal dunia sebelum melahirkan bayi ini, dan aku menjadi orang yang dilupakan dan terlupakan. Ya. Ini adalah di antara contoh doa. Amal kebaikan yang banyak, ya. Watarkal mungkarot, ya, dan aku meminta kepadamu supaya bisa meninggalkan perbuatan-perbuatan mungkar, perbuatan-perbuatan yang keji, perbuatan-perbuatan yang buruk yang banyak berserakan di masyarakat. Wahubbal masakin, anugerahkanlah pula ya Allah kepadaku rasa cinta kepada orang-orang miskin. Masya Allah, Nabi mencintai orang-orang miskinnya. Wa idza aradta, ya, finnasi fitnatan, dan ya Allah apabila engkau akan menimpakan satu musibah, satu fitnah kepada satu kaum, kepada satu masyarakat, faqbidni ilaika ghaira maftun, maka cabut nyawaku, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meminta kepada Allah dalam kondisi tidak terpapar oleh fitnah, oleh musibah, ya, oleh bencana dan lain sebagainya. Jadi ini doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, doanya bagus, ya. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa idza aradta, ya, finnasi fitnatan faqbidni ghaira maftun, ya. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu untuk bisa melakukan berbagai amal perbuatan kebajikan yang banyak dan bisa meninggalkan berbagai perbuatan mungkar yang banyak. Dan aku meminta kepadamu ya Allah supaya bisa mencintai orang-orang yang miskin. Dan apabila engkau ingin menimpakan fitnah, musibah, azab kepada satu kaum, maka cabutlah nyawaku, ya, dengan tanpa terkena azab atau musibah atau fitnah yang kau timpakan pada kaum tersebut. Masya Allah, ini doa yang baik. Nah, di dalam doa ini tadi ada ungkapan Nabi, ya, wa idza aradta finnasi fitnatan, dan jika engkau ingin menimpakan satu fitnah kepada manusia, azab kepada manusia, bencana kepada manusia, maka cabutlah nyawaku, ya, dengan tanpa aku terkena azab atau musibah tersebut. Jadi di sini ada indikasi atau ada makna bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga meminta supaya diwafatkan oleh Allah. Tambah lagi ada satu lagi riwayat Umar bin Khattab. Umar bin Khattab juga ternyata pernah meminta, ya, supaya diwafatkan oleh Allah. Umar berdoa, ya, dalam suatu waktu Umar berdoa, dalam sebuah riwayat dari Imam Malik, ya, rahimahullahu taala, ya, Umar berdoa, ya Allahumma qad dha'ufat quwwati, ya Allah sesungguhnya telah melemah kekuatanku, ya. Wa kaburat sinni, sudah mulai menua usiaku. Wantasyarat ra'iyati, dan rakyatku pun juga sudah menyebar ke berbagai penjuru, ya. Ya, faqbidni ilaika, maka cabutlah nyawaku, ghaira mudayyin wala muqassirin, maka cabutlah nyawaku dalam kondisi tidak melalaikan perintahmu dan tidak khianat terhadap, ya, perintah-perintahmu. Masya Allah. Jadi ini ada 4 riwayat,
Ya, ada 4 kasus. Kasus pertama Nabi Yusuf minta diwafatkan, yang kedua adalah Siti Maryam minta diwafatkan, yang ketiga Nabi Muhammad minta diwafatkan, dan yang keempat Umar bin Khattab juga minta diwafatkan. Kalau begini, ini seperti apa? Bukan kata di hadis di awal dibahas bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang seseorang itu berharap-harap, berangan-angan kematian. Ya, tadi hadisnya sudah kita baca bersama-sama. La yatamannayanna ahadukumul maut. Janganlah salah seorang di antara kalian berangan-angan, mengharap-harapkan datangnya kematian menimpa dirinya. Wala yad'u bihi, dan jangan pula dia berdoa meminta kepada Allah, ya Allah wafatkan aku gitu. Min qabli ayatiyahu, sebelum kematian itu datang sendiri menghampiri dirinya. Kenapa? Innahu idza mata ahadukum, sesungguhnya salah seorang di antara kalian apabila sudah mati, sudah meninggal dunia, inqata'a amaluhu, terputus seluruh amalnya. Ya, wa innahu la yazidul mu'min umuruhu illa khaira. Dan Nabi bersabda bahwasanya setiap mukmin itu tidak bertambah usianya kecuali menambah kebaikan. Nah, ini bertentangan nggak sama 4 kisah tadi? Di satu sisi Nabi melarang kita untuk berharap kematian, di sisi yang lain ada 4 kasus. Ya, Nabi Yusuf minta kematian, Siti Maryam minta kematian, Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam juga minta kematian, dan yang keempat Umar bin Khattab pun minta kematian. Nah, dalam masalah ini Al-Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tadhkirah ini menjelaskan kepada kita ya perihal minta diwafatkannya Nabi Yusuf, ya, kemudian Siti Maryam, kemudian Nabi Muhammad SAW, dan yang keempat Umar bin Khattab, itu bukan maknanya minta kematian, sebagaimana yang dimaksud dalam hadis yang pertama tadi kita kupas. Di hadis pertama yang kita kupas, dilarang meminta kematian itu dijelaskan oleh Imam Qurtubi itu adalah lidurrin nazala fil mali wal jasad. Karena keburukan yang menimpa diri kita dan menimpa harta kita, seperti dalam kondisi pandemi sekarang ini. Ya kan ya, 2 pekan yang lalu kita bahas bahwa dalam kondisi pandemi seperti ini di daerah, saya lupa ya, Jawa Timur atau Jawa Tengah, ada satu pemuda ya yang kemudian gantung diri. Ya naudzubillah ya. Ya, karena apa? Kenapa? Karena orang tuanya wafat kena COVID, dianya juga sedang isolasi mandiri kena COVID, mungkin putus asa, ya, ekonominya sulit dan lain sebagainya, lantas dia kemudian gantung diri dan ditemukan meninggal dunia. Naudzubillah ya. Nah, kasus-kasus seperti ini kita tidak boleh meminta kematian kepada Allah karena sekedar ada musibah pada diri kita maupun pada harta kita. Ya, karena itu merupakan ujian dan cobaan dari Allah. Adapun berharap kematian yang dilakukan oleh Nabi Yusuf, oleh Maryam, oleh Muhammad, dan juga oleh Umar bin Khattab, itu adalah biasanya. Kenapa? Misalnya yang pertama dari Nabi Yusuf alaihissalam. Kita tahu Nabi Yusuf alaihissalam itu adalah seseorang yang diberikan kemuliaan kepada Allah, bukan sekedar wajah yang tampan dan mempesona, ya, sehingga kita kenal kisahnya bagaimana Julaiha itu kemudian terpesona dengan keelokan dan kegantengan Nabi Yusuf alaihissalam. Bukan sekedar wajah yang tampan, tetapi juga keimanan yang kuat dan kokoh dan juga sangat luar biasa. Ya, sehingga Nabi Yusuf alaihissalam ini kemudian diberikan oleh Allah kemuliaan setelah melalui sebuah proses panjang. Ya, karena beliau disukai oleh Julaiha dan Julaiha menginginkan diri Nabi Yusuf, tapi Nabi Yusuf menjaga diri, tidak mau diajak berbuat nista, dan lebih memilih ya, untuk mendapatkan cinta dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka kemudian Nabi Yusuf difitnah. Ya, seolah-olah Nabi Yusuf lah yang ingin menodai Julaiha, dan kemudian Nabi Yusuf dimasukkan ke dalam penjara, bahkan di penjara pun dipesankan oleh Julaiha supaya Nabi Yusuf mendapatkan siksa, ya, dicambuk apa segala macam. Tapi Nabi Yusuf sabar, dan buah kesabaran dari Nabi Yusuf apa? Akhirnya dengan keilmuan, dengan integritas yang dimiliki oleh Nabi Yusuf menjadi bendaharawan negara. Ini ceritanya kan panjang ya,
tapi kita singkat saja, menjadi bendaharawan negara. Nah, ketika beliau menjadi bendaharawan negara, ya, kedudukan yang paling tinggi, kalau dari sisi kekayaan mungkin menjadi orang yang sangat mungkin menjadi paling kaya. Secara kedudukan paling dihormati, secara pengaruh paling luas, dan dengan semua yang beliau miliki itu, maka dikatakan di sini oleh Al-Imam Al-Qurtubi bahwa Nabi Yusuf alaihi salam, ya, inna Yusufa lam yatamannal maut. Kata Imam Qurtubi, Nabi Yusuf alaihi salam itu sesungguhnya dia tidak berangan-angan kematian. Ya. Wa innama tamanna al-wafat alal Islam. Tetapi yang beliau inginkan itu, dengan doanya itu adalah beliau ingin nanti, kalau nanti meninggal dunia, matikan aku ya Allah dalam kondisi muslim, dalam kondisi Islam, dalam kondisi husnul khatimah. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi. Jadi Nabi Yusuf bukan meminta kematian, tetapi doa Nabi Yusuf itu tawaffani musliman wa alhiqni bis-sholihin. Ya Allah, wafatkan aku dalam kondisi Islam dan gabungkan aku, padukan aku, satukan aku, himpun aku bersama dengan orang-orang yang soleh. Ini bukan Nabi Yusuf meminta kematian, tapi Nabi Yusuf meminta kepada Allah, kalau nanti diwafatkan oleh Allah, maka wafatkanlah diriku dalam kondisi Islam. Kenapa Nabi Yusuf berdoa seperti itu? Padahal dia seorang Nabi. Nah, itulah pentingnya kita menjaga iman. Ini Bapak Ibu sekalian ya, sahabat Muslim Room, ini penting sekali bagi kita menjaga iman. Tidak ada jaminan bahwa kita sekarang beriman, kita sekarang menjadi orang yang soleh, orang yang baik, lantas nanti akhir hayat kita juga baik. Belum tentu. Kan ada hadis ya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang Nabi bersabda, wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah. Ada salah seorang di antara kalian yang dia beramal dengan amalan penghuni surga. Amal solehnya luar biasa. Hatta la yakuna bainahu wa bainaha illa dhira. Sehingga seolah-olah jarak antara dia dengan surga itu tinggal sehasta saja. Ya, kira-kira tinggal semeter aja. Fayasbiqu alaihil kitab faya'mal bi amali ahlin nar. Kemudian ya ditetapkan dalam kitab dan dia lantas melakukan amalan ahli neraka di akhir hayatnya, ya fayadkhulaha, lantas dia masuk ke dalam neraka, naudzubillah. Jadi harus hati-hati sekali, jangan kita kemudian merasa aman dan merasa nyaman, ya, tetapi kita ya harus berusaha berhati-hati, ya, menjaga iman kita. Demikian juga dengan sebaliknya di hadis yang terusannya tadi, wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlin nar. Dan bahwasanya ada salah seorang di antara kalian yang beramal dengan amalan penduduk neraka. Ya, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira, sehingga jarak antara dia dengan neraka seakan-akan tinggal sehasta saja, tinggal semeter aja. Fayasbiqu alaihil kitab, ya, fayamal bi amali ahlil jannah. Kemudian ditetapkan oleh Allah dalam Alkitab, dalam buku ketentuan takdirnya, dan kemudian dia beramal dengan amalan penghuni surga. Fayadkhulaha, maka dia masuk ke dalam surga. Nah, hadis ini Bapak Ibu sekalian yang perlu kita garis bawah pahami adalah bukan masalah takdir Allahnya, tetapi bagaimana kita itu tidak boleh merasa aman ya bahwa kita sekarang sudah beriman, kita lahir dari orang tua yang muslim, dari keluarga yang beragama misalnya ya. Kemudian kita sudah ikut pengajian, jangan kita kemudian lalai dan kemudian kita tidak menjaga iman kita. Karena setan itu menggoda manusia sungguh sangat luar biasa. Kan kita sering baca surat Yasin ya, dalam surat Yasin ayat 60 Allah kan berfirman tuh, alam a'had ilaikum ya bani Adam. Bukankah sudah kuperjanjikan kepada kalian, hai anak cucu Adam, Allah ta'budu syaitan, jangan menyembah syaitan. Maksudnya jangan mengikuti syaitan. Kenapa? Innahu lakum aduwwum bin. Karena syaitan itu merupakan musuh yang nyata bagimu. Ayat ini menarik di surat Yasin. Kenapa? Karena Allah ya mengatakan kita sebagai manusia dengan ya Bani Adam. Alam ahad ilaikum ya Bani Adam. Bukankah sudah kuperingatkan kepada kalian, hai anak cucu Adam. Kenapa Allah tidak menyebutnya misalnya alam ahad ilaikum ya insan gitu. Alam ahad ilaikum ya bashar ya. Alam ahad ilaikum ya nas misalnya.
Tetapi kenapa Allah berfirman-Nya alam ahad ilaikum ya bani Adam? Supaya kita itu ingat bahwa kita adalah anak cucu Adam. Dan Nabi Adam alaihi salam itu pernah terperdaya oleh iblis. Ketika Nabi Adam dan Siti Hawa berada di dalam surga, yang kemudian iblis dilaknat oleh Allah lantaran tidak mau hormat dan sujud kepada Nabi Adam alaihi salam, ya maka kemudian iblis bersumpah ingin mencelakakan Nabi Adam. Dan yang terjadi apa? Iblis membuat tipu daya, mengatakan kepada Nabi Adam, "Hei Adam, aku ini sahabat baik kamu. Tapi nggak usah dengerin lah orang kaya saya," kira-kira begitu ya. "Saya cuma pengen kebaikan kamu aja, pengen ngasih nasihat satu aja kepada kamu. Setelah itu kamu nggak perlu lagi dengar nasihat dari saya." Apa kata Nabi Adamnya? "Saya pengen kamu selama-lamanya ada di dalam surga. Tapi masalahnya kayaknya ada yang nggak suka kamu di dalam surga." Ya, buktinya apa kata Nabi Adam? Buktinya ada nggak yang dilarang untuk kamu makan di dalam surga? Kata Nabi Adam, ada. Kata iblis, nah itulah. Padahal buah itu kalau kamu makan, ya, kamu akan kekal di dalam surga. Ya. Buah khuldi namanya, ya, kalau kita sebut buah khuldi. Nah, kalau kamu pengen kekal di dalam surga, kamu makan buah itu. Nabi Adam kemudian tergoda kan, dan kemudian memakannya dan lantas diturunkan oleh Allah. Allah murka dan diturunkan ke muka bumi. Jadi supaya kita mengingat Nabi Adam alaihissalam itu pernah terpeleset ya oleh karena godaan-godaan iblis, godaan-godaan syaitan. Maka demikian juga dengan kita. Maka dalam kehidupan kita jangan merasa aman dan nyaman. Itulah pentingnya kita ikut pengajian. Ya mudah-mudahan pengajian kita ini bisa rutin ya setiap Senin malam ya untuk kebaikan iman kita bersama, mengistirahatkan iman. Dan kenapa juga hari Senin yang dipilih? Karena biasanya hari Senin itu hari sibuk. Nah, ketika kita sibuk dengan dunia, maka bagusnya juga ada waktu kita istirahat. Jadi seperti sahabat Muslim misalnya, udah kerja seharian ngurusin perusahaan, ngurusin kerjaan segala macam atau apa segala macam. Dunia biasanya hari Senin itu luar biasa kalau di kantor. Nah, sekarang malam harinya kita istirahatkan hati kita dengan ngaji seperti ini yang syukur-syukur mudah-mudahan kita bisa istiqomah. Nah, jadi tadi Nabi Yusuf alaihi salam berdoa kepada Allah meminta supaya diwafatkan dalam kondisi muslim, bukan Nabi Yusuf meminta kematian. Demikian juga dengan Siti Maryam. Jadi Siti Maryam itu ketika beliau berdoa ya kepada Allah, ya laitani mittu qabla hadza. Duhai sekiranya aku meninggal sebelum melahirkan anak ini. Wa kuntu nasyan mansiya, dan aku menjadi manusia yang dilupakan dan terlupakan. Itu bukan kemudian Siti Maryam minta supaya dimatikan dan menyesal kehidupan karena musibah yang menimpa dirinya, enggak. Kata Imam Qurtubi rahimahullah, itu kata beliau adalah innaha khafat ayyuzanna biha su fi diniha wa ta'ayyara. Jadi kata kata Imam Qurtubi bahwa beliau itu ya meminta kematian seperti itu. Kenapa? Karena beliau khawatir ada prasangka buruk dari manusia terhadap agamanya, ya, terhadap keimanannya kepada Allah yang akhirnya nanti menjadikan manusia itu mencela dia, sehingga ketika dia dicela oleh kebanyakan manusia, jadi ada opini yang menjelek-jelekan dia, akhirnya dia juga terfitnah oleh kejadian tersebut. Jadi bukan Siti Maryam kemudian meminta supaya dia dimatikan lantaran ingin lari dari kehidupan dunia karena musibah yang menimpanya, bukan. Tapi yang beliau khawatirkan adalah kalau nanti orang yang tahu dan tidak bisa menerima bahwa beliau ini hamil atas kehendak Allah dan bukan karena disentuh oleh laki-laki yang buruk, misalnya laki-laki hidung belang ya, atau berzina dengan seorang pria, yang kalau nanti manusia menduga bahwa dia berzina dengan seorang pria, akhirnya menjadi menyebar dan melebar, dan itu menjadi fitnah. Itu yang dikhawatirkan oleh Siti Maryam. Jadi Siti Maryam pun juga bukan berdoa supaya dimatikan oleh Allah, gitu. Tetapi khawatir timbul fitnah oleh lantaran ya anugerah Allah berupa kehamilan tersebut, dan beliau khawatir tak kuasa untuk meluruskan fitnah itu. Tuh. Nah, kemudian yang ketiga adalah Nabi Muhammad SAW. Ketika tadi Nabi Muhammad SAW berdoa kepada Allah, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat. Ya Allah, aku meminta kepadamu
untuk bisa melakukan perbuatan-perbuatan kebaikan yang banyak, ya. Wa tarkal munkarat, meninggalkan perbuatan-perbuatan mungkar yang banyak, ya. Wa hubbal masakin, aku meminta kepadamu supaya bisa mencintai orang-orang miskin, ya. Wa idza aradta, ya, atau wa idza adarta, dan jika engkau, ya, itu menginginkan atau ingin menimpakan satu musibah, satu azab, satu fitnah kepada satu kaum, ya, faqbidni ghaira maftunin, maka cabutlah nyawaku dalam kondisi tidak terpapar oleh fitnah, tidak terkena oleh musibah tersebut. Jadi Nabi Muhammad juga bukan berdoa lantaran keburukan yang menimpa diri dan hartanya, bukan, tetapi beliau berdoa kepada Allah supaya tidak terpapar oleh fitnah yang melanda manusia. Karena fitnah ini sangat luar biasa, ya. Seperti zaman kita sekarang ini juga termasuk, ya, zaman fitnah. Yang di antara makna fitnah itu adalah banyak musibah dan banyak bencana. Kondisi pandemi ini juga menjadi fitnah bagi kita, ya, menjadi terhalang sholat di masjid, menjadi terhalang aktivitas, ya. Juga kita sekarang zaman fitnah, yaitu antara yang hak dengan yang batil, yang salah dengan yang benar menjadi samar. Itu di antara makna fitnah, ya. Dan juga, ya, Umar bin Khattab tadi juga ketika beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, itu Umar bukan berdoa supaya dimatikan oleh Allah, diwafatkan oleh Allah, tetapi Umar berdoa, ya, supaya beliau dimatikan, diwafatkan oleh Allah dalam kondisi tidak melalaikan perintahnya dan tidak meninggalkan amanahnya. Itu. Jadi insya Allah, ya, yang tadi kita bahas, ya, adalah kesimpulannya kita betul dilarang berharap-harap kematian kalau sebabnya adalah sebab fisik dan sebab dunia, sebab harta. Ya, misalnya tadi, ya, fisiknya sakit, ya Allah matikan aku saja, aku nggak tahan dengan penyakit ini, itu nggak boleh, ya. Atau ya Allah dalam kondisi pandemi seperti PPKM, ya saya terdampak secara ekonomi, dan matikan saya aja ya Allah, itu nggak boleh. Nah, karena tadi hadisnya jelas. Tetapi kalau kita meminta wafat kepada Allah lantaran fitnah yang kita khawatir menimpa kita, ya Allah saya ini hidup di zaman fitnah, semakin lama semakin khawatir nih, ya, semakin banyak dosa dan semakin banyak maksiat, ya, daripada saya nanti semakin banyak dosa dan maksiat, kalau engkau tahu bahwa kematian itu lebih baik bagi saya, maka wafatkanlah saya, maka itu boleh, ya, itu boleh. Karena ada hadis Nabi juga yang bunyinya begini, ya. Nabi bersabda kepada kita, badiru bil mauti sitan, ya, segeralah meminta kematian kepada Allah kalau sudah muncul 6 perkara. Ya, badiru bil mauti sitan. Ya, bersegeralah meminta kematian kepada Allah kalau sudah muncul 6 perkara. Jadi kalau ada 6 ini, kita boleh minta kematian. Dan 6 perkara ini adalah fitnah dalam agama. Apa saja itu? Yang pertama adalah imrotas sufaha, munculnya pemimpin yang bodoh, ya. Yang kedua adalah wakasrata syurati, ya, banyaknya aparat penegak hukum yang berbuat sewenang-wenang. Yang ketiga adalah wabai al-hukmi, ya, hukum diperjualbelikan. Yang keempat adalah wastighfafan biddami, darah, ya, darah atau nyawa itu dihargai dengan harga murah. Artinya pembunuhan banyak, nyawa manusia nggak dihargai, ya. Yang kelima adalah waqati atar rahimi, diputusnya tali silaturahim. Dan yang keenam adalah wanash'an yattakhiduna al-Qur'an mazamir, sekelompok orang yang menjadikan Al-Qur'an hanya sekedar mazamir, seperti seruling, seperti lagu-laguan saja. Yuqaddimuna ar-rajul liyughannihim bil Qur'an, mereka memilih seseorang untuk menjadi pemimpin, ya, supaya dia menyanyikan Al-Quran saja. Wa inkana aqallahum fikhan, meskipun orang tersebut menjadi orang yang paling sedikit pemahaman agamanya. Jadi ada 6 faktor yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan kepada kita. Kita boleh minta kematian kalau sudah muncul bentuk-bentuk fitnah seperti di hadis tadi. Apa saja tadi? Yang pertama adalah imrotas sufaha, munculnya pemimpin yang bodoh, yang tidak mengerti agamanya, yang melalaikan agama. Dan yang kedua adalah wakasrata syurati, yang banyaknya penegak hukum yang berbuat zalim dan semena-mena, ya. Kita khawatir menjadi orang yang terfitnah dalam agama. Yang ketiga adalah
Ya, tadi wabai al-hukmi, hukum diperjualbelikan. Yang keempat adalah wastighfafan bidami, ya, nyawa dianggap barang murah. Yang kelima adalah waqati'atar rahimi, ya, tali silaturahim diputus. Banyak orang sudah tidak mau lagi menyambung tali silaturahim, sukanya justru memutus silaturahim. Dan yang keempat adalah nash'an yattakhidunal Qur'an mazamir, satu kelompok kaum yang menjadikan Al-Quran sebagai seperti seruling, sebagai nyanyian saja. Mereka memajukan atau memilih salah seorang untuk maju di depan untuk sekedar menyanyikan Al-Quran, meskipun orang itu orang yang paling tidak paham terhadap ilmu agama. Nah, jadi sahabat Muslim Rum yang disayangi Allah dan juga kaum muslim dan muslimat yang dirahmati Allah, maka mari bersama-sama kita perbaiki diri kita dan kita berdoa kepada Allah supaya diberikan usia yang berkah. Ya, aslinya usia yang berkah itu usia yang kalaupun Allah memanjangkan usia kita, kondisi kita sehat, tidak merepotkan orang lain, ya, kemudian kondisi kita semakin menjadikan kita banyak beramal soleh, menghindarkan amal salah, dan mudah-mudahan dengan usia kita yang Allah berikan kepada kita, ini bisa menjadikan kita sarana untuk mencari bekal guna hari kehidupan yang pada saatnya nanti Allah Subhanahu wa taala memanggil kita, kita siap dengan panggilan tersebut, sudah memiliki bekal yang akan kita bawa ke yaumil akhir nanti. Barangkali ini kajian dalam kesempatan malam hari ini, mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya buat kita. Dan akhirul kalam, saya akhiri, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Jazakallah khair Ustaz Kiai Haji Rizal Maulan yang telah menyampaikan materinya yang luar biasa tentang topik kita, bilakah seorang menghadap kematian, bolehkah mengharap kematian, kapan, dan seterusnya. Secara umum tadi Ustadz sudah menyampaikan bahwa sebenarnya kita tidak boleh meminta kematian. Namun tadi juga sudah dicontohkan oleh Kiai bahwa Nabi Yusuf pernah meminta kematian, kemudian Nabi Muhammad juga begitu, Siti Maryam, kemudian juga Umar bin Khattab pernah meminta kematian. Tentu saja bukan meminta kematian ya, tetapi mungkin banyak faktor yang menyebabkan para kaum yang mulia ini itu meminta doa kematian ya. Di antaranya Nabi Yusuf meminta wafat dalam kondisi muslim dan meminta dikumpulkan dengan orang-orang muslim. Siti Maryam juga begitu, takut timbul fitnah dan tak kuasa meluruskan fitnah tersebut. Nabi Muhammad juga begitu, ya Allah minta bisa melakukan amal yang banyak dan bisa meninggalkan perbuatan maksiat. Umar bin Khattab juga begitu, meminta kematian dengan tanpa sedang meninggalkan perintahnya dan melalaikan amanahnya. Jadi sebenarnya mereka mempersiapkan kematian dengan luar biasa, bukan meminta kematian. Tadi juga Ustadz Kiai Haji Riza Maulan menyampaikan kita boleh meminta kematian pada saat ada 6 hal yang terjadi, yaitu pertama muncul pemimpin yang bodoh, banyak aparat hukum yang sewenang-wenang, hukum diperjualbelikan, kemudian nyawa dianggap barang yang murah, dan manusia suka memutus silaturahmi, dan terakhir adalah Al-Quran sudah seperti lagu-lagu atau nyanyi-nyanyian. Ini 6 faktor ini sudah sepertinya ada ya, sebagian sudah ada Ustaz di negeri kita saat ini Ustaz ya. Ini kalau sebagiannya sudah ada, apa boleh kita meminta kematian Ustaz? Sebelum yang lain bertanya ini, moderator mungkin bisa bertanya dulu Ustaz ya. Ya, jadi makna dari badiru bil mauti sitan itu, segeralah kalian meminta kematian apabila munculnya 6 perkara ini, maknanya dimaknai berbeda pendapat oleh beberapa ulama. Ada yang memaknai artinya adalah ketika 6 fenomena ini muncul, maka beramal solehlah yang banyak untuk mempersiapkan menghadapi kematian. Ya. Karena ketika 6 faktor tadi itu muncul, beramal soleh menjadi berat. Kenapa? Karena yang salah dan yang soleh itu menjadi tipis. Ya, menjadi seolah sulit dibedakan. Yang salah dan yang soleh yang mana? Yang salah jadi benar, yang benar jadi salah. Nah, oleh karena itu istiqomah dalam agama itu menjadi penting pada kesempatan itu.
Atau yang kedua juga tadi, ketika memang keburukan sudah merajalela dan dia khawatir semakin lama hidup dia akan semakin terpapar oleh fitnah dunia dan nanti khawatir justru semakin jauh dari Allah, dia boleh, ya Allah ini fitnah dunia sudah seperti ini, wafatkan saja aku daripada nanti aku hidup dalam kondisi yang ya semakin jauh darimu. Ya. Tapi insya Allah lah kalau kondisi kita sekarang masih selama orang masih bisa menggunakan hatinya, masih banyak meminta kepada Allah, rajin membaca Al-Quran, ya, kemudian juga sering berzikir, ikut pengajian, maka insya Allah masih bisa membedakan mana yang hak, mana yang Betul. Insya Allah. Insya Allah mudah-mudahan kita semua para jamaah Muslim Room dan sahabat Muslim Room tetap istiqomah dalam agama ini sehingga bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil saat ya. Baik kepada jamaah dan sahabat Muslim Room, kalau ada pertanyaan kami persilakan boleh di open mic. Kita sampai jam 9, mungkin 10 menit lagi. Silakan kami persilakan para jamaah dan sahabat Muslim Room. Itu ada Ibu Farida ya, Farida Susantina. Silakan Ibu Farida. Sudah raise hand ya Ibu Farida, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, yang ingin saya tanyakan ada beberapa pertanyaan karena memang terbatasnya ilmu yang saya miliki. Yang tadi kata Ustadz, kita jangan merasa aman akhir hayat kita bagaimana. Nah, apakah nanti itu ada rasa kecemasan nanti yang berlebihan Ustadz ketika kita khawatir nanti akhirnya tidak bagus kehidupan kita, hayat kita yang tidak bagus. Jadi bagaimana kita mengimbangi antara rojak dengan rasa khauf Ustadz. Jadi rojak rasa pengharapan kita husnul khatimah, raja khauf takut juga su'ul khatimah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua Ustadz, tadi disampaikan juga bahwasannya sekarang kan musim pandemi ya Ustadz ya, musim wabah gitu. Kalau misalnya ada kan pendapat kan, bahkan juga sering kita dengar kalau misalnya orang yang wafat karena pandemi ini dia akan mati syahid gitu Ustadz. Nah setelah itu nanti orang kan boleh kan nanti Ustadz, saya kalau gitu nanti kalau saya wafat, saya di masa pandemi ini COVID ini berarti saya syahid. Jadi nanti mengejar syahidnya itu Ustadz, apakah itu dibolehkan nggak niat seperti itu Ustadz? Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga Ustadz, ini mohon maaf banyak Ustadz. Borongan ya Bu. Nah kalau kita lihat sekarang yang kata Ustadz tadi zaman penuh fitnah itu, nah kalau kita lihat sekarang dengan kondisi pandemi ini kan banyak juga Ustadz kita, ulama-ulama kita yang sudah meninggal. Apakah itu sudah termasuk juga ciri-ciri daripada zaman ini sudah banyak fitnah dan akhir zaman Ustadz? Mungkin itu aja Ustadz Ridya yang ingin saya tanyakan. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Farida. Ada 3 pertanyaan tadi Ustaz. Mungkin karena 3 langsung aja Ustaz. Kita langsung menjawab pertanyaan Ibu Farida tadi Ustaz. Ya, baik. Makasih Bu Farida nih. Bagus pertanyaannya. Yang pertama tadi bagaimana menyeimbangkan antara roja dan khauf. Ya. Karena memang seperti yang tadi disampaikan, kita tidak boleh merasa aman. Karena kita tidak tahu bagaimana akhir kehidupan kita kelak. Nah, menyeimbangkannya adalah ibu ya, dan juga sahabat Muslim Room yang disayangi Allah dengan cara kita istiqomah. Ya, istiqomah apa? Istiqomah dalam ketaatan kepada Allah. Jangan merasa aman, ya tadi itu kuncinya. Jangan merasa aman, karena kita tidak tahu akhir kesudahan kita. Nanti di buku At-Tadhkirah Imam Qurtubi ini, beliau menceritakan kepada kita perihal seorang pemuda di Mesir. Ya. Nanti kita akan sampai pada babnya, ya. Cuma kita belum, tapi nggak apa-apa nih bocorannya dulu ya. Ada seorang pemuda di Mesir yang ahli ibadah. Masya Allah, ibadahnya luar biasa. Tidak pernah sekalipun terlambat sholat berjamaah di masjid. Bagaimana dia terlambat? Orang dia adalah muadzin, ya. Dia muadzin di masjid tersebut. Nah, masjid zaman dulu kan tidak seperti sekarang. Masjid zaman dulu kalau mau adzan naik dulu ke manaroh ya. Namanya kan manaroh. Naik tuh ke atas. Di atas baru dia adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gitu. Selesai adzan turun, baru kemudian qomat di dalam ya bersolat. Dia setiap hari begitu. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Sehingga tidak pernah ketinggalan ibadahnya. Namun ya itulah ya, karena tidak boleh kita itu lengah sedikit pun, karena setan itu luar biasa.
ketika dia azan di atas menara itu, kata Imam Qurtubi, dia bisa melihat ke bawah. Kebetulan tidak jauh dari masjid itu ada sebuah rumah. Yang rumah itu, ya kan banyak rumah ya, di antara rumah itu ada satu rumah yang menarik perhatian si pemuda ini. Kenapa? Karena di rumah itu setiap mungkin si pemuda azan zuhur sama asar, dia ngelihat seorang gadis yang cantik, yang menyapu halaman ya, atau membersihkan halaman atau sedang apalah gitu. Sehingga setiap hari dia melihat gadis itu pada saat azan zuhur atau asar. Semakin sering melihat, akhirnya jatuh hatilah si pemuda ini kepada si pemudi tersebut. Nah, karena sudah semakin lama sering melihat, semakin jatuh cinta, ya akhirnya dia turun dari menara, selesai melaksanakan sholat, langsung dia datang ke rumah si gadis itu. Dan ketemu gadis itu pun dia langsung tanya, saya ingin ketemu dengan kedua orang tuamu. Orang tuanya kemudian keluar, ya, ada apa wahai pemuda? Tapi langsung disampaikanlah niatannya, saya ingin melamar putri bapak, gitu ya. Nah kata sang ayah, ya, mohon maaf, saya tidak bisa menerima Anda sebagai menantu kami. Bukankah engkau seorang muadzin di masjid ini? Betul, Pak, saya muadzin di masjid ini. Kenapa Bapak nggak bisa menerima saya? Karena kami Nasrani, katanya. Sedangkan kau seorang Muslim. Tidak mungkin kami menerima lamaranmu. Nah, tapi si pemuda ini terlanjur jatuh cinta. Gitu. Dan akhirnya yang terjadi adalah dia tidak bisa makan, dia tidak bisa tidur, ya. Apa-apa yang terbayang dari situ. Sampai akhirnya dia datanglah ke ayahnya lagi dan mengutarakan, saya sudah tidak mampu lagi membendung cinta saya kepada putri bapak. Ya. Tolong izinkan saya untuk menikahi putri bapak, apapun syaratnya. Maka sang bapak tadi mengatakan syaratnya hanya satu. Ya, saya hanya menerima pemuda yang satu agama dengan saya, dengan kami. Akhirnya si pemuda ini karena sudah terlanjur cinta yang sangat mendalam, akhirnya dia murtad ya pada saat hari pernikahannya. Dan yang tragis adalah pada saat hari pernikahannya ketika dia murtad, ya, ayahnya bilang kepada si mertuanya bilang kepada dia, ini genteng saya rusak di atas, saya bisa minta tolong nggak perbaiki karena saya sudah tua. Kata pemuda ini, saya biasa naik menara yang lebih tinggi, ya bisalah naiklah dia ke genteng itu, memang agak tinggi. Qadarullah, ya, di atas genteng tersebut ya ambruk, jatuh ke bawah, tertimpa puing dan dia meninggal pada hari itu. Dan pada saat dia meninggal, sedikit pun dia belum menyentuh wanita yang menjadikan dia itu murtad. Coba setiap hari ibadah di masjid, sholat 5 waktu nggak pernah ketinggalan. Artinya apa? Jangan menganggap remeh satu perbuatan dosa meskipun itu kecil. Makanya itulah pentingnya kita sama-sama mengaji ya, supaya kita tidak ya kalaupun kita salah namanya manusia, kita bisa saling mengingatkan. Oke ya, jadi kira-kira begitu ya. Jadi kuncinya adalah kita harus istiqomah. Ya, kalau namanya kendor, namanya manusia ada kendornya, dengan ngaji kan insya Allah bisa saling menguatkan bareng-bareng gitu ya. Itu yang pertama ya, Bu Farida. Kemudian yang kedua adalah niat meninggal saat COVID ya, misalnya justru tidak menjaga diri ya, kemana-mana, kok nggak pakai masker biar mati syahid Ustaz, misalnya begitu ya. Terus itu kok malah nengok orang yang kena COVID ya biar mati syahid Ustaz. Gitu. Nah kalau ada orang yang begitu berarti dia bertentangan dengan maqasidus syariah. Nah, apa itu maqasidus syariah? Maqasidus syariah itu adalah tujuan ya diturunkannya syariat. Tujuan diturunkannya syariat ini salah satunya adalah hifdzun nafas, memelihara jiwa. Makanya dalam syariat itu ada hukuman. Ya, kalau orang mencederai orang lain, ya itu ada hukumannya. Apalagi orang membunuh orang lain ada hukumannya. Bahkan orang itu dalam Islam tidak boleh dia melukai dirinya sendiri. Ya, tidak boleh dia menyakiti dirinya sendiri. Apalagi membunuh dirinya sendiri dengan cara apapun juga, termasuk tadi tidak berhati-hati ketika berhadapan dengan orang yang misalnya terpapar COVID-19. Ya. Maka kita memakai masker misalnya, ya, kemudian mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, itu bagian dari ikhtiar. Dan saya malah kadang-kadang ya khawatir kalau orang yang kemudian merasa bahwa dia imannya kuat, yang penting udah saat yang penting pokoknya nggak mau, udah saya terserah Allah aja lah, nggak mau jaga diri segala macam. Saya justru khawatir nanti tanggung jawab dia di hadapan Allah itu bagaimana? Karena tubuh kita, diri kita ini adalah amanah titipan dari Allah, harus kita jaga gitu.
Kalau kita nggak jaga kemudian kita terpapar. Ya, kalau kitanya sendiri mungkin wafat, ya cuma kalau kita doang yang wafat. Kalau kita pulang ke rumah, di rumah ada mertua, ada orang tua, ada saudara, nyak, babe, tante, dan seterusnya misalnya gitu. Banyak yang terpapar dan kemudian gara-gara kita mereka jadi sengsara hidupnya misalnya gitu kan. Jangan-jangan nanti Allah mempertanyakan kepada kita ya. Maka oleh karena itu tidak boleh kita misalnya sengaja ya mematikan diri dalam tanda kutip ya, membunuh diri sendiri, sengaja supaya terpapar, supaya meninggal dalam kondisi COVID, karena ada riwayat bahwa ini merupakan rahmat bagi orang yang beriman, artinya dia syahid ya. Syahid pun juga di situ ada kriterianya. Ya, di antaranya adalah bahwa setiap manusia itu dibangkitkan sesuai dengan amal dan niatnya masing-masing. Kalau niatnya bunuh diri misalnya, atau niatnya berbuat maksiat, dia meninggal, maka dia meninggal naudzubillah dalam kondisi yang dosa gitu. Ya, maka yang penting kita berusaha menjaga diri, berusaha beramal soleh. Kalau sudah menjaga diri terpapar juga, yaitu mudah-mudahan mati syahid. Kira-kira begitu ya. Kemudian yang ketiga adalah ini zaman fitnah, banyak ustadz-ustadz, kiai-kiai, ulama-ulama yang wafat betul ya. Kiai Haji Khalil Nafis ya mengungkapkan di TV One apa ya kemarin ya atau tadi ya, saya lupa, itu sudah sekitar 700 atau 900 ulama ya itu wafat karena apa di pandemi sejak tahun lalu, sejak bulan April 2020 sampai dengan hari ini. Itu sudah, saya lupa angkanya ya, 700 atau 900, saya khawatir salah baca ya. Tapi yang jelas angkanya tinggi, 700 atau 900, karena di Nahdlatul Ulama saja itu mengklaim bahwa di mereka sendiri sudah 500 ya, ulama yang wafat. Jadi mungkin angkanya bisa jadi mungkin 900 ya, dengan ormas-ormas yang lain ya. Jadi ini bisa jadi menjadi satu fitnah bagi kita, karena di antara tanda fitnah atau tanda akhir zaman itu adalah banyak diwafatkannya para ulama. Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu wa innama yaqbidul ilma biqabdil ulama ya. Sesungguhnya Allah itu tidak mencabut ilmu ya dari hati-hati manusia. Jadi manusia yang tadinya pintar jadi bodoh itu enggak. Tetapi Allah mencabut ilmu itu adalah dengan diwafatkannya para ulama. Jadi kalau ulama-ulama itu pada wafat, nanti yang tersisa di dunia ini adalah orang-orang yang juhalan, orang-orang yang jahil, yang bodoh, ya, yang tidak ngerti agama. Ya, lantas mereka sesat dan mereka menyesatkan. Naudzubillah. Ya. Jadi kira-kira maknanya tadi seperti itu. Ya, jadi memang betul sekarang banyak ulama yang wafat, ya, dan oleh karena itu ini juga harus menjadi motivasi bagi kita untuk rajin mempelajari ilmu agama ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, jazakallah Ustaz Kiai Haji Rizza Maulan atas jawabannya yang luar biasa. Saya yakin masih banyak pertanyaan para jamaah dan sahabat Muslim Room, namun karena kita batasi waktu 1 jam saja, supaya juga lebih penasaran, jadi minggu depan kita bisa ketemu lagi, mudah-mudahan nanti kita bisa jawab pertanyaan-pertanyaan di tempat yang lain ya. Namun sebelum kita tutup dengan doa, saya ingin share screen sebentar, ada beberapa hal yang ingin disampaikan. Sudah terlihat ya? Sudah ya. Ya, ini adalah link tree yang sudah kami sampaikan juga pada broadcast WA. Jadi mohon di sini bagi para jamaah dan sahabat Muslim Room ada beberapa hal yang bisa para jamaah lakukan. Yang pertama bisa masuk ke grup WhatsApp. Kalau ini diklik ya, grup WhatsApp kajian Muslim Room. Nanti ada seperti ini dan bergabung di chat. Itu yang sudah beberapa sudah masuk. Di situ banyak pertanyaan-pertanyaan dan lain sebagainya. Kita berjamaah di situ untuk menimba ilmu dan seterusnya. Nanti ada Ustadz Kiai Haji Rizza Maulan juga di dalamnya. Mudah-mudahan bisa menambah ilmu kita. Kemudian ada juga ruang bertanya. Kalau diklik yang ini ya, ruang bertanya. Nanti bisa ada pertanyaan-pertanyaan yang bisa disampaikan. Ini pertanyaannya apa, namanya apa, kemudian nomor HP dan seterusnya. Ini insya Allah nanti kita akan jawab di
ruang ini tadi ya, di ruang kajian Muslim Room, maupun nanti waktu kajian hari Senin seperti ini, kalau umpamanya pertanyaannya nyambung dengan materinya ya. Kalau tidak nyambung, mungkin kita bahas di dalam ruang chat tadi ya, chat WA. Kemudian ada juga cara asik belajar Islam di Muslim Room seperti ini. Bentuknya nanti kalau diklik bentuknya seperti ini, bisa pakai Google, tinggal diklik saja nanti. Itu banyak sekali materi-materi yang sudah kami buat di situ dan bisa disaksikan banyak hal ya, terutama buat anak-anak kita ya, anak-anak SMP, SMA yang butuh materi-materi yang menyenangkan dan menyegarkan. Ini masih agak lama, kita lewat aja. Kemudian nanti ada juga ruang baca Muslim Room. Nah, ini ruang baca. Walaupun belum begitu banyak hadis-hadis yang kami sampaikan, tapi sudah cukup. Nanti kami akan tambah di kemudian hari, insya Allah. Kemudian juga ada ingin belajar Quran misalnya, maka kita bisa klik ingin belajar Quran, maka nanti ada pendaftarannya, belajar Quran gratis ya. Nanti akan dikelompokkan tentu saja yang sudah bisa membaca maupun yang belum. Sudah ada beberapa peserta yang sudah mendaftar, alhamdulillah. Jadi ditunggu bagi jemaah dan sahabat Muslim Room yang lain. Begitu juga dengan Instagram, kemudian YouTube, kemudian Facebook, itu juga kami sudah sediakan. Mohon bisa di-follow Instagram kami, YouTube, dan Facebook kami. Seperti itu kami informasikan menjelang penutupan acara. Semoga Bapak Ibu bisa join dan link dengan link kami yang sudah kami sebutkan tadi ya. Baik, Ustaz Kiai Haji Rizza Maulan, mungkin kita bisa tutup acara ini dengan doa, Ustaz. Baik, sahabat Muslim Room yang disayangi Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin dan muslimat, para asatidzah dan ustadzat sekalian, mari kita berdoa kepada Allah yang mudah-mudahan pandemi yang menimpa negeri kita segera berakhir. Mudah-mudahan jika ada di antara kita atau keluarga kita, tetangga kanan kiri kita yang sakit, mudah-mudahan diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesembuhan dan kesehatan seperti sedia kala. Dan apabila ada di antara keluarga kita, teman kita, sahabat kita, tetangga kita yang telah diwafatkan oleh Allah, mudah-mudahan diampuni segala dosanya, diterima dan dilipat gandakan pahala amal solehnya dan ditempatkan di dalam jannahnya. Maka mari kita berdoa, dan sebelumnya kita awali bersama dengan membaca suratul Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi masidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqan wa nahnu 'abiduka rizqa wa anta lam tazal 'ala dzalika ahla. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala nabiyyina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyyil ummi wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Tuhan kami, sungguh kami adalah hamba-hambamu yang semakin bertambah usia kami, semakin bertambah umur kami, bertambah pula dosa, salah, dan khilaf kami. Sungguh sekiranya bukan karena rahmat dan ampunan darimu, pastilah kami semua menjadi orang-orang yang merugi. Maka rahmatilah kami ya Allah, ampunilah segala dosa, salah, dan khilaf kami. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amri, wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna, wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna, waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair, waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr.
Ya Allah, ya Tuhan kami, perbaikilah dalam diri kami agama kami yang merupakan pangkal segala urusan kami. Perbaikilah pula ya Allah kehidupan dunia kami ini, karena di tempat inilah kami menapaki hari-hari kami. Perbaikilah pula ya Allah kehidupan akhirat kami, karena kelak kesanalah kami semua pasti akan kembali. Ya Allah, jadikan setiap detik yang kami lalui dalam kehidupan dunia yang fana ini sebagai penambah kebaikan bagi kami, dan jadikanlah pula ya Allah kematian kami kelak sebagai tempat beristirahat kami dari segala keburukan-keburukan dan kemunafikan-kemunafikan kehidupan dunia. Allahumma farij hammal mahmumin wa nafis karbal makrubin وقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, hilangkanlah kegundahan dari hati orang-orang yang sedang gundah. Hilangkanlah kesulitan dari setiap hamba-hambamu yang hadir di majelis ini yang sedang kesulitan. Lunaskanlah hutang-hutang dari orang-orang ya Allah, khususnya di majelis ini yang masih memiliki hutang. Ya Allah, sembuhkanlah pula orang-orang yang sakit di antara kami dengan segala wabah penyakit, khususnya COVID-19. Rahmatilah juga ya Allah orang-orang, sahabat-sahabat, saudara-saudara, teman-teman haditolan kami yang telah Engkau wafatkan. Allahumma inna hadzal marad jundum min junudik tusibu bihi man tasha wa tasrifuhu amman tasha fasrifhu anna wa an buyutina wa an ahalina wa an ikhwanina wa akhwatina wa an biladina wa buldanil muslimin innaka ala kulli syai'in qadir wahfazna mimma nakhafu wa nahdar fa anta khairun hafizah wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, sesungguhnya wabah pandemi COVID-19 ini adalah pasukan di antara pasukan-pasukanmu. Kau timpakan kepada siapa saja yang kau kehendaki, dan kau hindarkan kepada siapa saja yang kau kehendaki. Maka hindarkanlah wabah ini dari kami semua, ya Allah. Dari keluarga kami semua, ya Allah. Dari saudara-saudara kami semua, ya Allah. Dari rumah-rumah kami semua, ya Allah. Dari negeri kami, Indonesia, dan juga negeri-negeri kaum muslimin. Ya Allah, lindungilah kami, jagalah kami dari segala hal yang kami takuti dan kami khawatiri dari pandemi ini, ya Allah. Dan juga, ya Allah, jadikanlah kami semua selamat dalam kondisi sehat walafiat, dalam kondisi keimanan dan keistiqomahan dalam melaksanakan perintah dan titahmu birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alillahumma fina wa la man ma'ana wa la man yattabi'una syaqiyyan wa la matrudan wa la mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Jazakallah khairan kasiran kepada Kiai Haji Rikza Maulan LC MAG yang telah menyampaikan tausiah dan doa yang begitu menyentuh hati kita. Dengan demikian berakhirlah seri ngaji kitab At-Tazkirah bekal menghadapi kehidupan abadi karya Imam Al-Qutubi pada malam hari ini. Sampai berjumpa lagi di Senin waktu dan gelombang yang sama. Siang hari ke tempat jahit Takodir. Tak lupa membawa peniti. Terima kasih sudah hadir. Semoga kajian ini berkenan di hati. Topik menjahit kopiah. Kopiah dijahit beludru yang utuh. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.